Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada muhtamin wa mukarramin para hadirin bapak-bapak jemaah surah Al-Muttaqin yang berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini dapatlah kita bersama-sama melaksanakan rutinitas kita sebagaimana biasanya. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada guru kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurangnya mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari akhir kita diakui sebagai umatnya, sehingga mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abadihi wa ummahatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wa mursalin wa alikum washabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in 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 wa ila hadratil ulama'i al-'alimin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa, khususan ila hadrati masyayikhina wa du'atiyina wa ustadzina wa musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha syaikhina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Tsumma qala Bismillahirrahmanirrahim. Aslun ay hadza fasal. Syurutut taharati al-islam wa tamyizu wa 'adamul mani' min wusulil ma'i ila al-maqsud. Syurutut taharah, adapun syarat-syaratnya bersuci, baik berupa wudu, mandi ataupun tayamum. Ini nanti ada syarat-syaratnya bersuci. Syarat-syarat macam-macam bersuci itu kan ada beberapa. Di antara bersuci itu kan bisa wudu, bisa mandi, bisa juga tayamum, bisa juga istinja, bisa juga menghilangkan najis. Pokoknya apapun bentuk macamnya bersuci, maka itu memiliki beberapa syarat. Di antara syarat-syarat bersuci, baik nanti dia bersuci dengan cara wudu ataupun mandi ataupun tayamum, yang pertama al-Islam. Syurutut taharah al-Islam. Syarat-syaratnya bersuci yang pertama adalah Islam. Sehingga kalau bersuci tersebut dilakukan oleh orang selain Muslim, maka bersucinya tidak dianggap sah dengan Islam. Nah, syarat yang pertama, syarat bersuci itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Yang sering kita baca setelah mirip sholat maghrib, sholat subuh. Kalau sholat sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu biasanya wirid-wirid pendek. Sebenarnya kalau di dalam
kulli syai'in qadir. Biasanya cuma dibaca pada saat sholat maghrib sama sholat subuh dibacanya pun juga 10 kali. Tidak ada riwayat yang bacanya 3 kali. Tidak ada. 10 kali. Itu pun cuma sholat maghrib sama sholat subuh. Berarti kalau sholat isya ya sholat Tidak. zuhur ya sholat asar ya tidak. Islam, syarat bersuci dan Islam. Watamizu, dan yang kedua syarat bersuci itu mumayyiz. Tamyiz artinya mumayyiz, sehingga bersuci tidak akan sah ketika dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, batasan anak sudah dikatakan mumayyiz itu seperti apa? Yang dinukil Imam Al-Qurtubi, wa hadd tamyiz ayatuna kullun minas sabiyyi was-sabiyyah bihaitsu ya'kulu wahdah. Jadi dia batasan anak tersebut sudah dikatakan mumayyiz tadi kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri. Nah, itu sudah dikatakan mumayyiz. Walaupun nanti umurnya belum mencapai 7 tahun sempurna, tapi kalau dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa istinja sendiri, maka itu sudah mencapai batasan anak tersebut mumayyiz. Maka syaratnya wudu, syaratnya mandi, syaratnya tayamum harus tamyiz atau mumayyiz. Sehingga nanti orang gila ya tidak sah wudhunya, tidak sah mandinya, karena dia tidak mumayyiz, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Mumayyiz. Wa'adabul mani'. Berarti kalau anak-anak yang belum mumayyiz kayak anak umur 5 tahun itu kan belum mumayyiz, wudhunya berarti belum sah. Wa'adabul mani' min wusulil ma' ilal mawsul, dan tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke bagian tempat yang dibasuh. Syarat bersuci, baik itu mandi maupun wudhu, tayamum atau lain sebagainya, tidak ada sesuatu yang menegah untuk sampainya air ke tempat yang kita basuh. Kalau kita wudhu itu anggota yang wajib dibasuh wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki sampai 2 mata kaki. Itu mana anggota yang wajib dibasuh. Selainnya berarti tidak wajib. Nah, di bagian anggota yang dibasuh tadi haruslah tidak ada sesuatu yang mencegah untuk sampainya air ke tempat itu. Contoh, ketika kita wudhu, yang kita wajib basuh atau wajah. Jika di dalam bagian wajah ini tidak ada harusnya tidak ada sesuatu kotoran, yang mana kotoran tadi atau flek atau tinta atau cat atau lain sebagainya, yang ada cat atau tinta dan sebagainya tadi menegah air untuk sampai ke tempat yang kita basuh. Maka dalam syarat yang bersuci tadi harus tidak adanya sesuatu yang menegah untuk sampainya air ke tempat yang dibasuh. Contohnya seperti kotek. Kotek itu kan dia jiring, ada bendanya. Beda dengan kayak pacar, bukan pacaran tadi. Pacaran. Inai. Nah, pacaran ya, ini tambah diumumkan. Inai. Enak. Hina itu berbahagia. Bahasa aslinya hina kan, bahasa Arabnya hina. Hina dia. Nah itu kalau hina itu dia cuma berupa warna.
bukan berupa benda. Maka dia tak apa kalau berupa kayak warna dari contoh kayak kita pacaran sing ditumbuk dari daun pacar kan, kita tempelkan di malam hari, pagi baru dibuka. Sekali itu warnanya merah, tapi bendanya kita nggak tinggal apa? Tinggal warna. Sama juga dengan henna, kayak diukir-ukir di tangan pengantin itu, ini kan, nah itu henna, itu tinggal apa namanya warnanya, tapi bendanya sudah hilang. Tapi kalau dia sifatnya apa namanya berupa ciri, ada bendanya, yang kalau ada itu tadi bisa menegah air untuk sampai ke bagian dalamnya, maka tidak boleh apa ini? Maka tidak sah bersuci. Seperti kayak cat juga menegah sampai air. Tapi kalau cat air ini kita gosok, biasa masih ada bekasnya, itu cuma tinggal warna. Beda dengan cat minyak ya. Kalau cat minyak memang cat. Nah, begitu juga nanti apa? Kotoran kuku ya. Kotoran kuku ini itu kalau dia menegah sampainya air ke bagian dalam itu, karena dia dianggap bagian zahir, maka wudu atau mandinya juga tidak sah. Karena ada sebagian dari anggota yang tidak terkena air. Pada saat kita mandi wajib, rukunnya apa? Di antaranya haruslah menyampaikan air itu ke seluruh bagian kulit dan rambut yang ada di anggota tubuh kita, baik anggota yang atas maupun anggota tengah atau anggota bawah. Sehingga apa namanya itu anggota yang ada di balik kuku ini pun juga harus tersampaikan oleh air, harus basah. Cuman kalau kita kayak orang petani itu cenderung itu mana kesian ya. Ada malaikat sama ada ini ada dua masalah makanya ada sini jadi dibuang enggak lah. Ini kalau disampaikan air belum bang lubang ya harus sampai air ke dalam, harus sampai. Tapi tidak payah dipacong, itu kan sudah berubah. Secara tidak langsung kalau kita gini-gini kan ya sampai lah ke air, kira-kira lah. ini sampai ke pangkal ini mau dipotong nanti. Kalau dipotong ya sakit. Kadang-kadang bau pula nih. Kalau kita berendam sehari sorenya itu bau ini. Tapi ini sudah disahkan Ya itu sudah sampai lah. Cuma tidak serius. Isyaratnya tadi apa? Tidak ada sesuatu yang menegah sampainya air ke bagian anggota yang dibasuh. Hingga itu tadi wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Wama filmu, kotoran yang ada di muknya itu beripak motor. Kalau kita bangun tidur itu kan biasa belekan. Atau tidak bangun tidur kadang ada kotorannya, karena kotoran mata itu keluar kan. Jadi kalau dia mencegah sampainya air ke tempat yang kita basuh, ya wudhunya atau bersuci tidak sah. Tapi nanti ada satu pendapat, kalau dia sedikit maka nanti dimaaf. Seperti contohnya kayak orang falahin itu pekerja para petani yang di kebunnya, para pekerja yang kerjanya kotor-kotoran kayak di kebun, petani, sawit, pinang, rokok, sembarang kalir. Imam Zarkashi sama Imam Ghazali itu memberikan keringanan untuk orang-orang yang semacam itu. Kalau seumpama ada kotoran yang dibalik, ada kotoran dibalik kuku. Imam Ghazali katakan tidak mengapa kalau ada
saja tani kerjanya bapak-bapak. Kalau kayak Pak Uli ya tadi maaf, nggak boleh. Karena bukan tani, PNS. Kalau kayak kita ya PNS juga panas-panasan. Kalau kita PNS panas-panasan. Ada namanya wasayalan. Kemudian syarat selanjutnya, syarat bersuci. Wasayalan, airnya itu harus mengalir. Airnya harus mengalir. Al-Sirya dan Ma'al al-Qadri, adanya aliran air itu ke bagian anggota tubuh. Kalau dia cuma sekedar diusap, dia tidak mencukupi. Kalau basuh wajah, basuh wajah pada saat itu kita tempelkan air, kita celupkan tangan kita ke air ya, celupkan itu, baru kita lap-lap ini, nah, itu kan tidak mengalir air. Itu namanya mengusap, bukan membasuh. Kalau membasuh itu kan sifat airnya harus mutur, kalau mengalir, mutur. Ya enggak diteran, enggak harus diteran. Maksudnya pas kita membasuhkan ke anggota tubuh itu airnya ngalir. Ada ya. Mili, itu dia maksudnya. Mili, bukan diusap. Nah, diusap kan nggak mili itu. Nah, pernah di Indonesia itu mengalir. Mili. Bahasa Jombang kenter. Bahasa Jombang kenter aja. Wa yakunal ma'u mutahhiran. Kemudian syarat bersuci selanjutnya, airnya haruslah air yang suci lagi mensucikan. Air yang digunakan haruslah suci lagi mensucikan untuk masalah bersuci, baik wudhu, mandi, ataupun istinja, ataupun menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu airnya harus suci mensucikan ya. Basuh keretong tak kayak ayam kan, basuh kayak cicakan, airnya harus suci mensucikan. Berarti kalau ngilangi kayak cicak dengan cara cuma digosok pakai apel, itu hilang nggak najis? Bendanya najis, hukumnya masih najis ya Pak? Masih najis. Kalau seumpama tangan atau kaki kita basah menyentuh tempat itu ya bukan najis. Bawahnya ada kayak cecak, ini kayak cecak. Dan tadi kita ambil kertas, ya sebentar. Kemudian kita cuek gini biasanya, ambil gini dengan kertas tadi kan, hilang kan ya? Itu suci ya? Kira-kira suci apa belum? Ya belum. Syaratnya mensucikan tadi harus dengan apa? Dengan air yang suci mensuci. Berarti mensucikan sesuatu itu harus menggunakan air. Nggak bisa dengan air. Kecuali istinja boleh tidak pakai air. Boleh pakai apa? Batu atau yang semakna dengan batu. Itu pun istinja khusus. Kalau seumpama tangannya luka berdarah, nggak bisa pakai batu. Harus pakai air mensucikan najisnya. Khusus yang pakai batu atau semakna batu itu cuma untuk istinja. Selain daripada itu harus dengan air. Atau kayak menggunakan kotoran tai tadi di lantai atau di rumah kita kan, kita cuma cuek pakai apa namanya kertas. Itu enggak hilang najisnya. Hukumnya masih najis. Memang benda najisnya sudah tidak ada, cuma hukumnya masih najis. Umpama kalau najis atau bukan najis, masih bukan najis. Benda yang tangan atau kaki itu basah menyentuhnya maka jadi bukan najis. Itu sebagian kasar karena apa? Membawa najis.
panjang dia. Wa yakuna ma'u mutahhiran, airnya itu harus suci lagi mensucikan. Bi Allah yuslam ismuhu bi mukhalitin tahir. Karena al-ma'u'an. Kemudian gambaran air yang suci lagi mensucikan itu, nama atau nama kemutlakan air itu tidak hilang sebab tercampur benda yang suci di mana air dapat menghindarinya. Perubahan tadi air campuran itu air dapat menghindarinya. Air suci yang mensucikan itu gambarnya tidak hilang sifat kemutlakan nama air tadi sebab dia tercampur dengan sesuatu yang suci yang air itu dapat menghindarinya. Contohnya ya banyak. Air mustakmal ini disebutkan. Disimpulkan air yang kita gunakan untuk bersuci itu suci lagi mensucikan dan airnya tidak berubah sifatnya. Itu nah, airnya tidak berubah sifatnya sebab tercampur dengan sesuatu yang suci. Tapi kalau yang masalah seperti ini jaranglah dalam keseharian kita ditemukan. Kemudian wa'alla yataghayyar, air yang kita gunakan untuk bersuci, syaratnya bersuci bahwa airnya itu tidak berubah. Perubahannya dengan apa? Binajisin, sebab najis. Walau taghayyuran yasiran, sekalipun airnya itu perubahannya hanya sedikit. Berarti air yang banyak, ini contoh untuk air yang banyak. Umpama air tadi banyak. Air banyak itu air yang mencukupi ukuran 2 kulah atau lebih. 2 kulah itu kurang lebih 216 liter. 216 liter. Kalau dia ukuran kubak yang kubus persegi 4